Learning Journal dibuat oleh Husnul Khotimah, kelompok 1, angkatan 14, untuk pemenuhan pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Substansi materi: 1. Manajemen ASN, 2. Pelayanan publik, 3. Whole of Government. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN terdiri dari 1. PNS atau Pegawai Negeri Sipil, 2. PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan pegawai PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 2. Pengadaan, yaitu kegiatan untuk mengisi jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. 3. Pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu dalam instansi pemerintah, ditentukan dengan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. 4. Pengembangan karir. 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. 3. Penilaian kinerja, dan 4. Kebutuhan instansi. 5. Pola karir. Perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional, disusun secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. 6. Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. 7. Mutasi. Mutasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. 8. Penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS dengan memperhatikan target, pencapaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. 9. Penggajian dan tunjangan. Setiap PNS akan memperoleh gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemampuan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan berdasarkan Peraturan Presiden, analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan keputusan Menteri. Pengadaan dilakukan dengan tahapan perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPP. Whole of Government. Yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Karakteristik WOG. 1. Kolaborasi. 2. Kebersamaan. 3. Kesatuan. 4. Tujuan bersama. Dan 5. Mencakup keseluruhan sektor. Siapa saja pihak yang terlibat dalam WOG? Pihak yang terlibat dalam WOG yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Manfaat WOG: meningkatkan efisiensi sharing informasi, lingkungan kerja dengan ditandai peningkatan daya saing yang sehat, dan akuntabilitas koherensi kebijakan, serta menurunkan biaya atau kos, dan duplikasi pekerjaan dan penyelesaian layanan. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Pengertian barang jasa. Barang jasa dengan rivalitas rendah artinya tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu lain. Barang jasa dengan ekskludabilitas rendah artinya produsen atau pemilik barang jasa sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas rendah dan ekskludabilitas yang rendah. Contoh barang publik yaitu busway, KRL, sinar matahari, dan udara. Klasifikasi barang jasa. Ada 2 indikator barang jasa. Yang pertama rivalitas dan yang kedua ekskludabilitas. Untuk barang yang memiliki rivalitas rendah dengan ekskludabilitas tinggi disebut barang semi privat. Contohnya adalah jalan tol dan fasilitas bandara. Untuk barang dengan rivalitas tinggi dengan ekskludabilitas tinggi disebut barang jasa private. Dengan contoh rumah dan mobil. Lalu untuk barang rivalitas rendah dan ekskludabilitas rendah disebut barang publik. Contohnya adalah udara bersih dan jaminan keamanan TNI atau Polri. Yang terakhir yaitu rivalitas tinggi dengan ekskludabilitas rendah disebut barang semi publik. Contohnya adalah hasil hutan dan taman wisata. Terima kasih.